Kalau dari aku tadi kan buat segi pendidikan udah, mungkin dari aku adalah sopan santun sih. Karena pendidikan tanpa sopan santun tuh kayak sangat disayangkan aja kalau misalkan pendidikan tinggi tapi karakternya kurang gitu sih. Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara. Bersama aku, bagaikan gula yang manis, aku siap membuat hari-harimu lebih manis. Halo, aku Anandidi Kirana Ramadhanti dari kelas 8C yang akan menemani kalian pada episode podcast Miss kali ini. Nah teman-teman, hari ini bisa dibilang episodenya cukup spesial karena ini adalah pertama kalinya kita berbincang-bincang dengan mahasiswa dari Universitas Airlangga. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dan kenalan sama kakak-kakaknya. Halo. Hai. Hai. Boleh nggak perkenalan dulu? Boleh. Silakan perkenalan. Mau dari siapa nih? Dari kamu. Oke. Halo semuanya, halo Andin, kenalin aku Sasa. Aku Ardis. Aku Tera. Nah, oke. Jadi kalian di sini tuh lagi ngapain sih? Kok ada mahasiswa dari UNER nih di SMP 4? Lagi ngapain sih kira-kira? Jadi di sini nih kita lagi magang. Nah, dimana nama program magang kita itu adalah Airlangga Site Internship. Itu tuh bisa disebut juga API. Jadi API ini tuh program yang bisa diikuti oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Yes, betul banget. Dan peminatan dan juga bidangnya itu macam-macam. Ada pendidikan seperti kita ya, ada juga klinis, ada juga industri organisasi dan lain-lain. Nah, kebetulan untuk kami bertiga ini dapat penempatan di pendidikan. Untuk tepatnya di tempat ini yaitu SMPN 4 Surabaya. Dan untuk bidang magangnya itu di bidang bimbingan dan konseling. Oh, berarti kalian ditempatin di SMP 4 ini milih sendiri atau dipilihin? Sebenarnya untuk pas pendaftarannya itu kita cuman bisa milih peminatannya mau di peminatan mana. Nah, cuman untuk tempatnya kita nggak bisa milih. Ya, jadi Iya, betul. udah dipilihin gitu. Iya. Dipilih dari kampusnya sendiri ya? Dari Betul, fakultasnya. iya. Oh gitu. Nah, kalian ini kan berada di SMP 4 ya. First impression kalian di SMP 4 tuh kayak gimana sih? Masing-masing deh, masing-masing. Oke, boleh. Dari siapa Dari dulu siapa? nih? Apa sweet. Oh, sweet. Oke, mau home pimpa? Home pimpa, oh, Oke, boleh. Home pimpa. Oke, artis dulu. Oke, kalau dari aku sebenarnya untuk first impression nggak yang gimana-gimana, karena lebih ke ini sih, karena kan aku udah lama banget nih nggak ke sekolah, udah berapa tahun nggak ke sekolah, jadi aku ngerasain transisi perbedaan lingkungan dari kampus ke sekolah, jadi kayak ngerasain perbedaan antara anak-anak dan juga guru dengan anak-anak kuliah dan dosen-dosen di sana itu agak berbeda. Jadi mungkin buat awal aku agak kaget, cuman untuk sekarang aku udah terbiasa sih itu. Oke. Mau dari Tara? Boleh deh aku. Oke. Kalau aku karena kemarin pertama kalinya aku kesini tuh pas lagi online ya kalian. Jadi lagi kan demo sekolahnya ya? sepi, jadi ketemunya bersama guru-guru. Dimana mereka tuh sangat welcome banget ya ke kita. Jadi aku first impressionnya tuh kayak wah kayaknya bakal asik dari sini, kayaknya sekolahnya asik. Yes, betul banget. Sama kayak Tara sih, pas first miss kesini itu kayak wah guru-gurunya asik banget, gurunya humble banget. Dan satu hal yang bikin aku salfok kayak wah ini unik banget itu adalah lantai 3 karena ada bambu-bambu dan tanaman-tanaman ya kayak Jadi kayak taman gitu ya. Betul. Berarti lihatnya dari lantai bawah, dari Iya. lapangan terus kayak Iya, nolak ke yes. atas, oh ada bumbu. Ada taman Iya, nih. itu apa tuh gitu. Kirain kayak ya ada taman gitu loh. Iya, betul, Ternyata betul. oh itu kantin. Itu adalah ikonnya dari SMP 4 juga, ada yes. kantin di atas. Yes, betul. Nah, berarti kurang lebih kalian tuh di sini udah berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu Dua offline-nya. minggu untuk 2 minggu. Kalian udah ngapain aja sih di sini di SMP 4 ini selama 2 minggu? Oke, kalau kita udah nemenin guru BK untuk assist counseling, Iya, bimbingan counseling counseling, juga. terus juga kita juga bantu administrasi alat-alat tes yang emang dibutuhin, terus kita udah ngejaga kelas ya. Iya, Dan untuk kebetulan minggu ini kita juga observasi ke kelas. Yes, betul. Observasinya tuh ngapain?
observasinya tuh lebih ke observasi untuk anak-anak aja sih. perilaku anak-anak di sana sih kayak Iya. gimana. Kalau di kelas Kalau tuh mereka ngapain mm, gitu. itu Terus kalau dia sama kayak gurunya tuh kayak gimana gitu. betul. Nah, selama 2 minggu nih, udah ada nggak pengalaman yang berkesan atau lucu dan lain-lain yang kalian rasain di SMP 4 ini? Kalau dari aku jujur pengalaman berkesan mungkin itu home visit sih. Karena itu kan aku pertama kalinya home visit dan aku jadi tahu kayak ternyata dari latar belakang siswa di sekolah itu kayak gimana gitu kayak gitu. Dan menurutku itu berkesan banget buat aku karena aku mendapat kayak POV baru gitu dari semua itu. Kak Sasa, Kak Tara? Kalau aku waktu ngebantu guru BK untuk bimbingan dan konseling karena itu kayak first time banget aku ngadepin case secara langsung dan kayak wah tiba-tiba tuh apa yang dipelajarin tuh sometimes jadi blank gitu loh kayak aduh harus nanya apa ya nanti harus ngomong apa gitu tapi berkesan sih karena jadi belajar jadi kayak udah mulai kebiasa juga kalau misalkan diminta untuk ngebantu ngulik-ngulik kasus gitu. Ya, kalau aku juga kurang lebih sama ya, karena aku belum pernah home visit dan lain-lain, tapi yang pernah aku lakuin tuh ngebantu konseling anak. Jadi pas pertama kali tuh hari ke-1, hari kedua, bener hari pertama kita Bener-bener hari tiba-tiba pertama. disuruh untuk nge-assess konseling tuh kayak pertama kayak loh, wah gimana ya gitu kan. Kaget, Betul, takut ngelakuin kesalahan. Iya, Itu kayak betul. pas udah dilakuin, terus aku tahu, oh ternyata gini ya cara konseling, aku jadi tahu, terus aku jadi udah mencoba. Itu kayak berkesan banget buat aku karena Iya. aku langsung bisa nerapin semua yang aku pelajarin di kuliah gitu loh. Iya betul. Keren-keren. Nah, kalian bertiga ini asli Surabaya, warlock atau orang luar kota? Kalau aku asli Gresik Oh. tapi di sini ngekos. Ya, kalau aku juga dari luar kota, aku dari Pamekasan. Kalau nggak tahu Pamekasan tuh di Madura ya. Oh. Dan ya aku ngekos juga di sini. Kalau aku sebenarnya aku asli Surabaya, tapi aku lama di Kalimantan dan aku baru bener-bener pindah ke Surabaya itu waktu kelas 11 SMA semester 2 itu baru pindah dan aku tinggalnya sendiri juga karena orang tua aku masih kerja di sana. Berarti ngekos atau di rumah gitu? Ada rumah di sini. Oke. Nah, kalian ini kan mahasiswa dari psikologi UNER. Kenapa sih kalian memilih psikologi UNER gitu loh? Boleh nggak ceritain perjuangan dan background dan kisah-kisah dari buat masuk ke psikologi UNER ini gimana? Siapa nih? Aku dulu. Oke, aku dulu boleh. Nah kebetulan kenapa aku pilih psikologi UNER? Aku SMA-nya itu kebetulan kan 2 tahun ya. Aku anak akselerasi. Wow, keren. Dimana jujur 2 tahun itu sibuk banget. Aku cuman belajar sebenarnya gak mikirin aku mau kemana gitu karena udah capek fokus belajar, habis belajar yuk capek lanjut repeat ya kayak gitu. Jadi aku kayak mikir, kebetulan pas itu aku eligible-nya ketiga kan dan 1-2 tuh temanku dan mereka tuh udah milih ekonomi, akuntansi, satunya UB satunya UNER. Aku pengennya di UNER karena gak boleh jauh-jauh juga kan. Terus aku entah kenapa emang dulu tuh univ dreamku tuh UNER. Nah karena itu aku carilah apa ya yang jurusan tuh cocok sama aku tapi bukan ekonomi karena kan kalau SNBP tuh nggak boleh sama kan kalau bisa antara eligible satu dan yang lain kayak gitu. Jadi aku mikir ya apa ya, terus pas aku pikir-pikir sama di hidupku gitu, aku kan punya kakak. Nah kakakku tuh literally berkebalikan lah sama aku, beda banget sama aku lah sikapnya dan lain-lainnya gitu. Jadi aku mikir kok bisa ya kayak gitu, padahal kan kita dari rumah yang sama gitu loh, kita selalu tinggal bareng gitu, kok bisa beda. Nah pas aku cari-cari tahu juga kayak oh ternyata emang tiap orang tuh beda gitu loh, punya karakter yang beda, kepribadian yang berbeda, dan itu bisa dijelasin di menggunakan psikologi. Nah makanya itu aku tertarik buat masuk psikologi gitu. Maaf ya kayak panjang banget alasannya. Iya nggak apa-apa, ini kan bercerita ya kan, storytelling. Oke, mungkin Kalau dari aku mungkin sebelumnya aku sorry kalau misalnya ini kesannya kayak agak oversharing, tapi aku pengen psikologi itu dari kelas 11 SMA. Nah alasan kenapa aku pengen psikologi karena sebenarnya dari backgroundku waktu SD SMP aku tuh sering dibully, dikucilkan, di apa, dan aku tuh merasa
karena itu aku jadi merasa terpuruk, aku jadi merasa mental healthku nggak stabil. Jadi karena itu aku jadi aware tentang mental health gitu loh. Nah kebetulan juga dari semasa SMP dan SMA juga aku tuh sering menjadi teman curhat buat teman-temanku, dan dari mereka pun merasa aku itu pendengar yang baik. Nah karena itu aku merasa aku ini cocok di psikologi. Terus ada alasan lain karena kayak sebenarnya kan di masa sekarang kan banyak ya orang yang kuliah terus pas dapat kerja itu pekerjaannya itu nggak linear dengan kuliahnya gitu. Akhirnya kayak ilmunya itu nggak kepake atau apa. Nah aku merasa kalau aku di psikologi ini, meskipun nanti misalkan aku dapat pekerjaan yang nggak sesuai atau nggak linear dengan psikologi, ilmu psikologinya itu tetap kepake buat aku dan juga buat keluarga aku ke depannya. Kalau aku, kalau masuk UNER-nya sendiri, fun fact aku udah pengen dari SD. Wow. Karena warna biru. Warna Sorry, favorit. masih SD ya. Oh, Tapi iya. kayak itu ke bawah terus, kayak pengen banget masuk UNER. Terus untuk prodinya aku tuh awalnya itu pengen masuk FKH karena aku suka kucing, suka banget sama kucing. Tapi aku nggak tega untuk melakukan operasi dan segala macam itu, aku nggak tega karena kan kayak duh kasihan. Tapi kayak waktu SMA aku itu sering banget ikut olim biologi. Tapi aku tuh ngerasa untuk melanjutkan ke biologi murni atau kayak ke saintek tuh aku kayak ngerasa kurang cocok di aku gitu loh. Kayak aku ngerasa aku lebih suka untuk menggali case-case sosial humaniora gitu. Tapi aku masih pengen nih ilmu biologiku kepake. Pas cari-cari, oh ternyata di psikologi itu ada membahas tentang biopsikologi. Jadi kayak, wah oke, kita coba psikologi UNER gitu sih. Nah, kalian tuh ada nggak sih kayak tips and trick lah buat masuk psikologi UNER? Mungkin buat teman-teman yang mau masuk psikologi UNER ya. Teman-temanku tuh banyak banget yang pengen masuk psikologi UNER. Coba. Cuma satu ya, belajar. Wah. Belajar dan berdoa. Wah, serius Belajar ya. dan giat sumpah. Bener. Kalau aku kan kalau aku belajarnya di awal karena kan aku dari SNBP, Iya, dari yang rapot kan. Jadi belajarnya dimaksimalinnya di pas lagi sekolah itu, pas lagi masa-masa SMA-nya. Jadi nilai rapotnya biar bagus gitulah. Kalau yang lain mungkin ada ya. Kalau dari aku selain giat belajar, jangan pantang menyerah aja sih ya. Karena jujur aku kan dari mandiri kan. Jadi aku kan awalnya pengennya juga kalau bisa dari SNBP, tapi ternyata aku nggak masuk apa namanya kalau di itu tuh eligible. Aku nggak masuk eligible di sekolahku. Terus juga aku sebenarnya awalnya sempet down gitu kan, cuman kayak ya udah semangat, jadikan motivasi buat aku berusaha lebih keras lagi di SNBT. Nah ternyata di SNBT aku keterima pilihan 2. Ini pilihan 2 aku tuh di UPN bukan di UNER. Nah terus jadi kayak awalnya sempat bingung kayak apa ambil atau enggak ya. Terus kayak aku ngurungin niatku, aku tetap mau UNER gitu. Akhirnya aku usaha lagi buat mandiri. Nah akhirnya di mandiri ini baru lolos. Jadi buat bisa sampai di tahap ini tuh aku jatuh bangun gitu loh. Jadi Masuk. jadi selain belajar harus pantang menyerah juga sih. Yes, bener banget, harus semangat sih. Harus ada niat sih. Iya, benar. Niatnya tuh harus kayak nggak boleh naik turun Iya, ikutan. benar. Harus ada Harus niat. kuat sih Iya, niatnya. benar. Benar. Gitu sih. Nah, menurut kalian sendiri ada nggak sih yang ngebedain fakultas psikologi dari UNER sama dari kampus lain? Tiap jujur kayak kurang tahu, cuman kalau misalkan di psikologi UNER sendiri tuh bener-bener teorinya tuh sangat dalam gitu yang digali. Gitu sih. Belajarnya teori banget. Belajarnya teori banget. Kita mendalami teori. Iya, tuh. Terus juga orientasinya di psikologi UNER itu lebih umum sih. Kalau misal dibandingin sama UNESA kan yang lebih ke pendidikan. Nah kita ini lebih in general umum Iya, gitu. 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 Nah, ini gimana sih rasanya jadi mahasiswa UNER? Kayak waktu pertama kali jadi mahasiswa, kayak day one jadi mahasiswa cek gitu. Kan susah nggak sih buat adaptasi dari SMA ke universitas ini? Siapa dulu mau jawab? Boleh? Dulu semua dimulai dari aku ya. Boleh. Oke. Kalau dari aku sih, karena SMA aku tuh SMA yang favorit lah di tempatku dulu kan. Jadi mereka benar-benar jaga citra dan lain, kayak yang anak-anaknya isinya emang ambis-ambis semua, belajar semua, terus dari guru-gurunya, dari sekolahnya emang begitu. Jadi semuanya serba cepat dan lain. Nah itu udah lumayan berat, apalagi kan aku 2 tahun ya, itu kayak dikali 2 kali lipat gitu kan. Jadi aku gak terlalu kaget sih pas masuk UNER, karena aku udah pernah ngelewatin yang kayak gini dan kayak gini, aman lah, masih bisa.
kalau Dewa ya seneng banget sih ya, tapi makin akhir ya kayaknya ini pasti semua gini ya, kayak dari capek ini aja sih, belajarnya harus lebih giat lagi soalnya. Betul. Dan kita harus bisa bagi waktu dan lain-lain itu sih. Dah. Kalau dari aku rasanya pertama kali jadi mahasiswa UNER ya tentunya seneng ya, karena emang aku udah cinta mati sama Oh iya, UNER. Univ Impian Harga kayak diri buat UNER. hashtag UNER till end gitu. Jadi kayak rasanya masuk UNER tuh seneng banget gitu. Terus buat kayak kehidupan awal di kuliah semester 1, buat kalau aku dibandingin sama di sekolah, jujur aku seneng karena di perkuliahan itu lebih bebas, lebih fleksibel, dan aku bisa lebih bebas untuk menentukan arahku itu mau kemana. Karena kalau di sekolah kan kita kayak istilahnya diarahkan sama gurunya kayak gini. Tapi kalau di perkuliahan itu bebas, kita arahnya mau kemana. Terus kayak buat milih kelas atau anunya tuh jadwalnya juga lebih fleksibel, milih kelasnya jadi sesuai sama kita gitu. Tuh, kalau dari aku sebenarnya nggak yang bikin shocking banget sih, cuman kayak wah ternyata mahasiswa bebas guys, kita misal kelas jam 9 kita datang jam 9.10 itu tuh gak apa-apa karena ada toleransi keterlambatan 15 menit gitu-gitu. Terus kayak nggak yang kayak sekolah harus datang pagi. Terus kalau misalkan dari dosennya itu tuh juga kayak nggak seperti guru yang anak-anak sekolah yang bener-bener ayo buka halaman gini. Jadi kayak kita emang udah disediain e-booknya. Kalau misalkan dosennya menjelaskan ya kita bukan mandiri tuh di mana ini belajarnya gitu sih. Oh ya, fun fact juga, kita di kuliah di UNER ini per matkul kita dikasih jatah 3 kali bolos. Yes. Dan itu bisa digunakan semaksimal mungkin karena nggak mempengaruhi nilai asalkan tugas-tugasmu aman sih. Yes, betul. Tapi ada beberapa matkul yang presensi itu masuk ke persenan, tapi kayak beberapa doang. Beberapa Kayak aja itu pun sih. kecil persenannya. Itu tuh kenapa kok dikasih? Emang kayak gitu atau? Emang Mau Berarti dibuat memang gitu. dari kelompok dosen yang ngajar matkul itu pengennya peraturannya begitu. Karena itu kan ada RPS yang namanya rancangan Iya. pembelajarannya. Nah, itu dibuat oleh dosen-dosen yang ngajar matkul itu gitu. Biasanya kayak didiskusin gitu kan. Dan menurutku itu harus dimaksimalin semaksimal mungkin sih, karena kalau misal kamu lagi sakit atau apa bisa pakai jatah itu. Benar. Karena kalau di perkuliahan tuh kalau misal di sekolah kayak misal lagi sakit bisa, Bu saya izin nggak masuk, saya izin sakit gitu kan. Iya. Itu bisa langsung kalau di sekolah, tapi kalau di sini tuh biasanya harus pakai surat keterangan dokter. Iya, terus ngurus di administrasi. Jadi lebih ribet lah untuk Lumayan ribet, perizinannya. ya. Jadi harus benar dimaksimalin lah. apalagi kalau semester 1-2 semesternya kita itu ada PDB. Nah PDB ini dosennya nggak cuma dosen fakultas dan anak-anaknya juga nggak cuma satu fakultas gitu. Jadi kayak seluruh UNER ada di PDB itu dan dosennya juga dari fakultas-fakultas lain. Which means kalau misalkan mau izin itu lebih susah lagi karena di PDB itu ada format surat izinnya sendiri, harus di print gitu-gitu, harus kesana kesini gitu sih. Wow, ribet ya. Itu sih kalau ini ya day one jadi maba itu kayak gitu. Senengnya kan kita udah bilang tadi, susahnya itu karena kita benar-benar yang harus mandiri banget. Kayak kita udah dituntut untuk mandiri banget, nggak lagi dituntut. Kalau SMA kan masih ada guru yang tuh dituntun menuntut Iya, kita. iya, Kalau di kuliah, wah kalian harus mandiri banget. Betul. Semuanya dilakuin sendiri. Apalagi yang ngerantau ya, kayak bukan Iya, cuma iya soal sih. kuliah, tapi kehidupannya kan udah harus sendiri, udah nggak sama keluarga kayak gitu. Itu kayak real adaptasi Nah, total. bener banget itu. Nah, menurut kalian susah nggak sih nyeimbangin waktu buat kayak kuliah, organisasi, sama kehidupan pribadi gitu? Kalau aku enggak, karena kayak udah kebiasa karena aku dari SMP tuh udah aktif organisasi, selalu ikut OSIS, pernah jadi waketos juga, jadi kayak udah terbiasa gitu kalau misalkan ada wah ternyata ada kegiatan ekstra begini, ada kegiatan ekstra begitu sih. Kalau dari aku, jujur aku kan baru aktif organisasi di tahun ini, dan aku semasa di SMA itu aku bukan tipe anak yang aktif gitu ikutin ini. Awalnya aku agak kesulitan buat adaptasi, buat mengatur prioritas aku. Tapi seiring berjalannya waktu aku bisa beradaptasi buat mengatur prioritas aku, gitu sih. Dan cara aku buat mengatur prioritas aku biasanya prioritasin tugas atau deadline dari organisasi ataupun kuliah yang waktunya lebih dekat gitu. Kayak jadi itu cara aku ngatur prioritas aku. Kalau aku juga tipe orang yang lumayan bisa membagi waktu ya. Tapi aku juga tipe orang yang sadar kemampuan aku itu bisanya segimana. Jadi
biasanya aku udah tahu kayak oh berarti batas diri aku tuh cuma bisa ikut organisasi atau kepanitiaan segini yang kayak gitu agar aku bisa nyimbangin gitu loh. Soalnya aku tipe orang yang butuh banget istirahat, kayak badan aku gak yang sekuat itu. Jujur istirahat itu penting banget buat aku biar aku bisa optimal untuk ngelakuin hari di selanjutnya gitu loh, kayak gitu sih. Gitu. Nah, di psikologi itu belajar apa aja sih? Nah, ini. Kita sering apa aja? Banyak sih. Awal sih kalau kita di awal kita belajar yang namanya biopsikologi yang Sasa suka tadi. Iya, betul. Sama Pimen. Ya itu perilaku individu dan Mental. manusia Iya. manusia ya. Oh iya. Ya kurang lebih itu. Pokoknya kita belajar soal perilaku individu, terus ada juga kita belajar sejarah psikologi. Iya, Di situ kita belajar kepribadian, Ya, psikologi kepribadian. Ada ini juga kesehatan mental juga. kesehatan mental, terus Terus ada juga yang namanya dasar-dasar asesmen, dasar-dasar intervensi. Terus ada juga kayak belajar teori perkembangan, kayak Iya. perkembangan moral, perkembangan motorik, perkembangan Iya. kognitif Yes, gitu-gitu. betul. Sama yang ini Baru nggak cuma ini. di psikologi sih ya, tapi di semua jurusan pasti ada, yaitu mata kuliah penelitian. Oh, Jadi, metopen itu Hmm. ya. Metopen, ada statistik, terus ada Kuali, kuanti. kualitatif, kuantitatif. Itu masih ada. Itu di psikologi juga ada kayak gitu. Ada. Karena kita kan ada skripsi, jadi Iya. pasti ada. Oh. Nah, matkul yang paling susah menurut kalian masing-masing itu apa? Aku psikometri. Itu apa? Anjir sama psikometri juga. Psikometri itu kan di psikologi itu ada alat yang namanya alat tes psikologi. Nah, psikometri itu ada buat mengetes validitas alat tes ini. Jadi kita belajar cara melihat apakah alat tes ini tuh udah valid, udah oke gitu untuk digunakan yang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih psikometri itu. Jadi hitung-hitungan sih, kurang lebih kayak statistik. Iya, betul. Pakai software Pendapat. juga. Mm-mm. Kalau aku psikometri bener sama Sapsi. Apa itu? Sapsi itu sejarah aliran psikologi. Karena aku tuh tipe orang yang kalau misalkan sejarah itu kan panjang banget dan gak bisa diubah ya. Kalau misalkan aku diceritain dari orang lain itu, kalau misalkan too much information aku kayak, bentar gimana? Jadi kayak aku harus lebih ekstra banget buat belajar sendiri lagi gitu. Tapi ya, itu malah mungkin karena aku dari IPS ya. Iya. Kamu IPA mungkin ya. Aku IPA. Aku malah suka Sapsi karena Sapsi itu kemarin kita kan dikasih bukunya yang apa gitu. Iya. Nah, di bukunya itu guys, literally itu membahas cerita kehidupan si tokoh-tokohnya. Gimana itu kayak bukan cuman cerita kayak secara formal ya, tapi kayak too much information juga ada di sana. Misal kayak kena ini petir yang kayak gitu tuh ada di buku itu, dan itu Iya, menurutku lumayan ini fun banget gitu loh buat dibaca. Iya, buat Kayak aku keren. kalau baca sendiri emang kayak oke aku dapat nih. Tapi kalau misalkan ketika teman presentasi atau kayak dijelasin sama dosennya, kayak buat aku tuh itu Susah ya. bentar-bentar pelan-pelan gitu. Iya. Gitu. Karena tiap orang Iya, beda-beda sih. Iya, waktu belajarnya juga beda, cara belajarnya itu beda. Nah, setelah aku research nih, jurusan psikologi itu ada psikologi umum sama psikologi pendidikan. Nah, kalian tahu nggak sih itu bedanya apa? Wah, Kayaknya kita kurang tahu ya. ya tapi mungkin kalau dari namanya ya, kalau yang pendidikan mungkin lebih berfokus yang ke pendidikan. Kalau yang Iya. umum berarti mempelajarinya psikologi secara Ya, umum gitu ya. mungkin harusnya. seperti kita juga gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin psikologi itu kan kayak erat banget gak sih sama bimbingan dan konseling? Iya. Menurut kalian, peran utama guru BK di sekolah itu gimana? Peran utama guru BK, menurutku ya, peran guru BK itu untuk mendampingi siswa atau siswi yang punya tantangan lah atau masalah gitu, entah itu bisa di akademik atau non akademik. Contohnya misal kalau akademik persoalan nilai kayak gitu, terus persoalan pelajaran, misal kesusahan dalam belajar itu bisa lo konseling, kayak ibu saya susah belajar ini karena apa-apa itu bisa dikonselingin. Terus kalau yang non akademik bisa misal kamu ada tengkar sama teman kamu nih, atau kamu ada masalah di rumah dan semacamnya yang gak berhubungan sama pelajaran yang lain tuh non akademik. Nah itu juga bisa buat di konselingin ke guru BK, dimana guru BK ini bakal ngebantu kamu untuk
nyari apa sih solusinya dari masalah kamu. Terus selain itu juga guru BK itu bisa menjadi support system buat kamu Yes, gitu. betul. Menurut aku juga selain menjadi support system buat siswa juga guru BK perlu memberikan asesmen atau tes bagi siswa yang bermasalah. Karena dari asesmen atau tes ini nanti kan hasilnya bisa diinterpretasikan, jadi kayak tahu kalau siswa ini tuh memang memiliki kepribadian yang kayak gini-gini dilihat dari hasil tes kayak gini-gini. Terus ya, menurutku. Kalau dari aku sih peran guru BK itu salah satu peran pentingnya selain bimbingan dan konseling adalah menjembatani antara siswa dengan orang tuanya, sekolah dengan orang tuanya. Karena ya siswa kan macam-macam ya tabiatnya, karakternya. Mungkin ada yang di rumah dia baik-baik, ternyata di sekolah dia ada kena kasus-kasus gitu. Nah itu guru BK biasanya akan menjembatani untuk memberikan informasi tentang anak didik tersebut gitu sih. Nah, aku tuh sering banget denger kayak banyak kasus-kasus yang kalau misalnya lagi ada siswa lagi konsul, terus guru BK itu kayak malah ngejudge si anak ini. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Kayak pendapat kalian tuh kayak gimana sih tentang guru BK yang ngejudge si siswa ini? Menurut aku itu gak boleh sih. Iya, menurut aku Buat aku, buat kita yang mungkin kita sama, buat kita yang udah belajar gimana cara konseling yang baik dan benar tuh, itu salah. Karena kita kalau yang udah dipelajari, kita nggak boleh yang namanya ngejudge Yes, betul. si anak ini, si orang yang kita konseling ini. Jadi seharusnya kalau kita judge, anak-anaknya tuh bakal misal jadi takut, jadi dia bakal enggan buat sharing cerita dia ke kita, dan bikin kita nggak tahu kan perspektif dari sananya gimana, detail-detailnya gimana, jadi kita nggak bisa ngasih solusi yang tepat. Nah seharusnya sebagai guru BK itu harus membuat situasinya tuh nyaman dan aman gitu loh, anaknya merasa nyaman dan aman sama kita biar dia bisa cerita leluasa gitu sih harusnya. Iya, terus juga kalau misalkan dijudge gitu ntar seseorang yang bisa terbuka dengan orang lain itu kan merupakan hal yang bagus gitu loh, karena nggak semua orang bisa terbuka sama orang lain. Nah dari situ tuh kalau misalkan misalkan takutnya anak itu benar-benar baru mulai mencoba terbuka sama orang lain, terus dia dapat pengalaman pertama sudah dijudge, dia mungkin bisa nggak percaya lagi sama orang lain. Jadi takut lagi gitu Iya, nggak sih? Trauma dia jadinya ntar. Kayak first and last gitu. First and last experience. Betul. Nah, menurut kalian kayak masalah yang paling sering dialami oleh remaja SMP itu kayak gimana sih? Biasa sih kenakalan remaja sih. Iya, kenakalan remaja sih, ngomong kasar, Iya. Bertengkar. Sekarang jujur itu udah Bolos kelas. bolos kelas, telat masuk kelas, bolos ke kantin, Bullying. terus tidak lengkap pakai atribut, gitu-gitu sih. melanggar aturan gitu. Nah, ya kayak gitu sih. Cara ngatasin kayak gitu-gitu tuh gimana sih, Kak? Wah, ini akan melibatkan banyak pihak ya. Bener, karena gak cuma satu pihak ya Yang terlibat, ini. Iya, betul. Karena kalau misalkan dari aturan untuk semua orang bisa menaati tuh jajaran-jajaran yang membuat aturan tersebut harus bekerja sama juga biar aturan itu terrealisasi. Misalkan harus pakai atribut yang lengkap. Kayak seperti yang SMPN 4 sudah lakukan, tiap pagi disapa, tiap pagi dicek. Nah, kayak gitu tuh juga bisa. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak banget orang yang bertanya-tanya juga. Mahasiswa psikologi kalau udah selesai pendidikan itu kerjanya ngapain sih? Wah, ini sebenarnya ya, ini mungkin juga sebagai insight juga. Iya. Kalau jenjang karirnya psikologi tuh ada banyak. Nah, mungkin yang paling banyak kita tahu adalah profesi psikolog, memberikan layanan konseling. Itu bisa membuka praktik, kerjanya bisa di rumah sakit, di klinik. Terus ada juga di bidang pendidikan, menjadi konselor sekolah, staf BK, atau menjadi seorang yang bekerja di pengembangan pendidikan karakter. Terus ada juga industri organisasi, kayak yang kita tahu HRD, terus juga bisa bekerja di recruitment dan development atau bekerja di employee well-being. Terus ada lagi komunitas, ini kayak NGO gitu, non-government organization. Jadi biasanya dia bekerjanya tuh di isu-isu sosial, kemanusiaan, terus juga biasanya pengembangan di masyarakat gitu. Terus di akademik dan research, itu biasanya jadi dosen, terus jadi peneliti, terus jadi konselor berbasis konselor berbasis apa namanya tadi
konselor berbasis akademik kalau nggak salah deh. Oh ya, ini fun fact juga buat kalau ini insight baru juga kan, yang orang tahu itu kan psikolog yang layanan psikolog. Nah, yang dari layanan psikolog itu dari psikologi klinis. Nah, untuk mencapai tahap psikologi klinis itu pertama harus lulus S1 dulu. Nanti lulus S1 dapat gelar S-Besi, habis itu ambil profesi. Nanti setelah ambil profesi nanti lulus dapat gelar psikolog umum. Nah, setelah ambil profesi baru bisa lanjut S2, nanti ambil yang psikolog yang klinis itu ya. Dan nanti dapat gelar psikolog klinis gitu. Berarti nggak bisa langsung dari kayak abis S1 S1 gitu nggak bisa langsung, nggak bisa. Kalau S1 tuh bukan psikolog tapi asisten psikolognya. Jadi kita cuma jadi asistennya si psikolog gitu. Yes, Bukan betul. psikolog, kita bukan psikolog kalau S1. Terus kalau S1 yang bisa tuh ya HRD dan Iya, itu yang pekerjaan paling banyak sih HRD biasanya. Iya, dan itu juga kadang tuh menjadi mispersepsi dari orang-orang. Biasanya mahasiswa jurusan psikologi itu dipanggilnya psikolog, padahal bukan. Psikologi itu Iya. profesi, harus ngambil profesi Iya. dulu gitu. Terus juga banyak sih perbedaan dari si S1 sama yang udah psikolog tuh beda. Jadi kita nggak bisa melakukan beberapa hal. Misal contohnya kayak kan ada alat tes. Nanti alat tes tuh harus diinterpretasiin kan buat tahu hasilnya tuh gimana. Nah, kita tuh nggak boleh. Kita tuh bolehnya cuma ngeadministrasiin. Untuk yang interpretasi itu harus psikolognya gitu. Nah, kalau kalian ini habis S1 ini mau lanjutin gimana? Apakah boleh kayak melenceng dari psikologi dan lain sebagainya? Sebenarnya itu bebas dari Tergantung pilihan kalian kita ya. masing-masing Benar, sih. tergantung kita. Kalau Ya, aku dulu kalau aku pengennya lanjutnya sih ini ya, aku kan pengen jadi psikolog ya, tapi psikolog anak, tapi aku bingung ya untuk lanjut profesi dan lain. Mungkin nanti bakal jadi konselor anak ya. Lebih gitu sih kalau aku. Tapi lihat nanti ya, karena jujur Ini kan nggak ada yang tahu. gambaran Iya, aja. tidak ada yang tahu. untuk gambaranku sejauh ini, aku so far sebenarnya arahku lebih ke pengen PO sih, industri organisasi. Jadi setelah lulus aku pengen coba ngelamar jadi HR di beberapa perusahaan, habis itu kerja di sana selama beberapa tahun. Nah, setelah kerja beberapa tahun itu nanti aku memutuskan apa aku mau lanjut profesi atau enggak, gitu sih. Jujur aku sama kayak Ardis, aku juga peminatannya tuh pengen banget di PIO, psikologi industri organisasi, tapi yang jelas kedepannya pasti aku mau banget buat lanjut S2 nanti sih. Oke. Nah, ini kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol, gak kerasa loh. Nah, mungkin boleh kali pesan dan kesan buat siswa-siswa SMP 4 ataupun guru-guru dan lain-lain. Buat siswa-siswanya mungkin ini ya, sumpah jangan pernah menyerah, bener tadi kan, kayak teruslah berusaha, teruslah punya mimpi, karena Yes, betul. suatu saat nanti mimpi kalian yang mungkin gak langsung ada, tapi mungkin kamu harus melewatin ke bawah dulu, ke atas dulu dan lain untuk mendapatkan mimpi itu. Jadi please jangan menyerah, tetap semangat buat belajar, semangat buat meraih mimpi kalian. Itu sih. Ya, yang nggak kalah penting ini sih menurutku, jangan insecure. Karena biasanya mungkin dari orang yang mungkin merasa nggak terlalu pintar atau dari latar belakang ekonomi yang gimana, jadi kayak mustahil aku mendapatkan UNER, padahal enggak. Ada banyak cara untuk mendapatkan UNER. Yes, betul. Jangan insecure sih. Betul. Kalau dari aku tadi kan buat segi pendidikan udah, mungkin dari aku adalah sopan santun sih. Karena pendidikan tanpa sopan santun tuh kayak sangat disayangkan aja kalau misalkan pendidikan tinggi tapi karakternya kurang gitu sih. Oke, mungkin udah ya, cukup sampai sini aja kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dimanapun dan kapanpun ya. Gitu. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai habis. Tetap di Miss Media, inspirasi siswa Spenvara. Bye bye.